Tadi kita udah telepon dari jam 3, tapi baru datang jam 3:20. Masyarakat tidak ada yang ikut-ikutan. Ya cuman menjaga aja saat misalkan barang-barang hilang atau apa. Itu aja. Itu semua ditangani sama Blanware-nya ini. Kan pegawainya langsung kontak ini Blanware. Dari Jakarta kalau nggak salah 2. Dari Ciputat kalau nggak salah 1. Dari dalam kalau nggak salah 1 jadi 4. Pada saat mobil pemadam kebakaran datang, apakah ada kendala peralatan atau Banyak. itu kira-kira berapa lama ya Pak? Ditanganinnya sekitaran kurang lebih 2 jaman lah baru rapi. Kalau untuk damkar datang ke sini sekitaran berapa menit ya Pak? Oh lama juga itu. Nah api kejadiannya udah habisin barang-barang semua itu apinya. Itu sekitar 1 jam kurang baru ada damkar. Berarti damkarnya penanganannya agak lama. Agak lambat ya. Apinya udah gitu udah lama juga deh. Tetap kita ini untuk perawatannya, kita ini setiap kali tiket itu selalu dilaporkan, kita terima input dari teman-teman di wilayah di tiap pos-posan. Itu kita gunakan kondisi kendaraan dulu, pertama kondisi kendaraannya bagaimana, baik, kurang baik kenapa, itu setiap hari kita lakukan. Karena dalam kondisi di lapangan memang yang dibutuhkan damkar itu untuk segera sampai ke lokasi. Permasalahannya banyak masyarakat kita yang apatis, jadi dia itu tidak peduli dengan lingkungan, pada akhirnya yang dia lakukan itu menghambat kami dan sebetulnya merugikan diri dia sendiri. Gitu. Bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya tetap kita lakukan menyelesaikan masalah ini secara persuasif, kita lakukan dengan kekeluargaan ini, dengan kekeluargaan. Bagaimana yang kiranya bisa ditemukan dari kami biasanya di pemadam kebakaran itu ya saya tuh lebih senang dengan warga yang proaktif dan pasti dia tahu bahwa saat petugas pemadam kebakaran itu bertugas ya kita itu prioritas utama, jadi kendaraan pemadam itu bisa melawan arah, terus kemudian juga bisa menerobos kamera dan lain-lain sebagainya, karena tugas kita harus segera cepat sampai TKP. Biasanya memang belum ini kan Mbak lihat ada warga tuh yang menghalang-halangi. Memang tugas kami harus segera secepatnya. Seandainya Mbak ada warga itu menghalang-halangi, memang tetap kita klaksonin dulu, kita nyalain dulu. Kalau memang dia tetap menghalang-halangi ya jalan satu-satunya seperti itu Mbak. Tapi kalau untuk di DKI Jakarta ini kita lebih humanis, ini nggak seperti yang kemarin kejadian di wilayah lain, karena dari kita yang baru ini ya kita walaupun cuma di TKP yang penting kita cepat tapi selamat. Sebetulnya kami kebetulan kan saya ini seorang Kasatgas Kebakaran Damkar ya, jadi kadang kita itu pada momen itu kita di kelurahan beberapa hari itu, kemudian seperti hari Jumat tuh kita konsentrasi di kelurahan. Dan di situ kita sosialisasi pada lingkungan, terus warga sekitar, RT, RW, LMK, FKDM. Nah di situ kita memberikan edukasi. Seandainya misalnya petugas pemadam kebakaran ini wilayah-wilayah tertentu tuh ada mobil-mobil yang parkir gitu ya, parkir di jalanan. Itu kalau bisa jangan sampai parkir di jalanan. Jadi di situ juga sangat menghambat kita kalau ada TKP di tempat-tempat yang mobilnya parkir di jalanan, karena mobil pemadam itu lumayan besar gitu. Jadi di situ kita edukasi, kita sosialisasi di situ. Ya dalam hal ini ya cukup berhasil. Jadi warga-warga yang nggak punya mobil itu dia jadi nyewa lahan. Nah, nyewa lahan tiap bulan. Jadi yang di pinggir-pinggir jalan itu sekarang udah rapi, seperti itu solusinya. Menurut saya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018
tentang Satpol PP dan Damkar bahwa Damkar merupakan bagian dari perangkat daerah, artinya bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah tersebut. Baik, Jadi begitu. selanjutnya itu ada apakah status petugas damkar termasuk aparatur sipil negara yang disebut ASN dan bagaimana implikasi hukumnya jika mereka mengalami kecelakaan kerja saat bertugas? Untuk damkar itu harus ASN atau IPK apabila diangkat oleh pemerintah daerah dan berhak mendapatkan perlindungan dan dapat mengajukan klaim kompensasi ke Pemda bila terjadi hal yang demikian. Bagaimana sih Pak cara biar cara itu lebih bisa mengambil sikap yang lebih Ada. Jelas. Oh, ya. Bagaimana dalam kasus keterlambatan damkar datang ke lokasi kebakaran yang menyebabkan kerugian besar? Apakah ada tanggung jawab hukum atau administratif terhadap instruksi damkar? Apabila hal tersebut terjadi, maka damkar perlu mendapatkan gugatan perdata, sanksi-sanksi administratif, bahkan apabila kelalaian itu disengaja, maka harus dilaksanakan sanksi pemecatan. Hukum dalam masyarakat hari ini kita sudah melihat sebenarnya gitu, bagaimana aspek hukum bekerjanya hukum ya dalam masyarakat itu penting. Jadi ada 3 aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah sebagai sarana kontrol sosial, gitu ya. Jadi hukum itu hadir untuk memberikan sarana kontrol terhadap masyarakat, gitu ya. Apa yang menjadi perilaku masyarakat, apa yang menjadi perbuatan masyarakat, apa yang kemudian dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, tentu itu menjadi perhatian daripada hukum. Maka hukum ini hadir dalam 2 sisi. Sisinya hukum itu yang pertama itu adalah sisi yang sifatnya mengatur atau memerintah. Jadi hukum itu isinya, kontennya itu biasanya memerintah. Kita diperintah untuk melakukan A, kita diperintah untuk melakukan B, gitu ya, perintah. Dan sisi lain daripada hukumnya itu berisi tentang larangan. Maka dalam hukum kita biasa menemui kita dilarang ini, dilarang itu, gitu ya. Mengapa? Karena sejatinya perbuatan manusia yang bebas, free will ya, manusia kan bebas berkehendak. Saat kemudian manusia bebas dalam kehendaknya, seringkali berhadapan dengan kepentingan masyarakat lainnya atau manusia lainnya. Saat kemudian berhadapan dengan manusia lainnya, tentu hal ini biasanya menjadi gangguan-gangguan. Saat kemudian menjadi gangguan-gangguan, maka hukum itu hadir agar gangguan-gangguan tersebut diminimalisir, gitu ya. Agar manusia yang lain itu tetap dapat berekspresi saat kemudian Anda berekspresi diri Anda juga. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Itu negara membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur Anda, membuat hukum agar Anda lebih tertib, agar Anda lebih menjaga pola perilaku. Itu ya. Kenapa? Karena kita dalam konsep bernegara, kepentingan individu ada dan kepentingan kelompok ada, dan semua kepentingan itu ada. Namun bagaimana cara mengumpulkan semua kepentingan tetap dapat dilakukan atau dilaksanakan sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Itu ya, begitu caranya. Maka kemudian hukum hadir itu sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua, sebagai sarana rekayasa sosial, law as tool of social engineering. Jadi hukum sebagai salah satu sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Kenapa rekayasa sosial itu penting, Pak? Gitu ya. Ya, rekayasa sosial itu penting dibuat untuk keteraturan agar masyarakat bisa hidup sesuai dengan rekayasa kebaikan kita. Nah, itu. Jadi kebaikan itu perlu direkayasa, Pak. Perlu. Agar menjadi suatu kebiasaan. Begitu ya. Contoh,
Anda berkendara menggunakan sepeda motor. Awalnya Anda berkendara dengan sepeda, ya biasa-biasa saja. Saat kemudian tidak ada pengaturannya kan gitu. Selama belum ada jalan di aspal, jalan di kampung-kampung ada masalah gitu. Tapi saat kemudian Anda berjalan di aspal dengan sepeda motor, tentu dengan jalan itu adalah fasilitas umum, kemudian Anda ada di atasnya, maka sepeda Anda berkendara, Anda wajib mengikuti peraturan mengenai lalu lintas. Nah, apa saja? Ya, lampu hijau berjalan, lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati. Itu Anda harus pahami. Jangan main terobos saja kan gitu. Saat Anda menerobos itu pelanggaran. Maka hukum di sini membuat rekayasa. Anda wajib tertib lalu lintas agar kenyamanan bersama. Kalau lampu merah ya berhenti, lampu hijau ya mulai rem gitu ya. Nah, lampu kuning ya mulai rem, lampu hijau jalan terus kan gitu, mulai berjalan, jangan berhenti kan gitu. Nah, itu dilakukan untuk ketertiban bersama, kenyamanan bersama gitu ya. Maka yang awalnya nggak biasa terlihat lampu-lampu itu jadi mulai terbiasa. Kebaikan yang mulai dibiasakan. Lalu law of stop of crime, atau ternyata hukum sebagai alat kejahatan ada gitu ya. Bagaimana hukum ini dijadikan sebagai alat kejahatan? Saat kemudian hukum ini dijadikan alat kejahatan, ini akan membuat sulit dilacak gitu ya, karena diselubungi oleh hukum dan berada di dalam hukum.